Halo semuanya, terima kasih kepada Pak Aji selaku dosen operasional layanan logistik yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk presentasi. Kali ini kami akan membahas tentang analisis pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen pada layanan X. Kenapa ini penting dibahas? Karena sebagian besar dari kita tentunya pernah menggunakan layanan dari sebuah e-commerce, tetapi dari layanan tersebut kita jarang mengetahui faktor-faktor kepuasan apa saja yang diberikan kepada kita selaku konsumen. Untuk itu, perkenalkan kami, Benhard, Daniel, Juan, Arifandi, dan Syakira. Selama 20 menit ke depan, kami akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap layanan X. Oke, latar belakang. Dalam dunia bisnis diperlukan sebuah layanan yang berperan dalam pergerakan barang dalam suatu rantai usaha. Layanan ini erat kaitannya dengan kegiatan pengiriman barang yang diakomodir melalui jalur darat dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dengan adanya perkembangan teknologi yang berujung pada pemenuhan gaya hidup masyarakat yang instan dan cepat, maka perkembangan dan penggunaan e-commerce makin meningkat. Salah satu layanan yang memanfaatkan perkembangan teknologi ini yaitu layanan X. Layanan X adalah suatu perusahaan yang menyediakan jasa pembelian dan pengantaran pesanan belanja konsumen. Layanan X ini merupakan salah satu layanan yang sangat bermanfaat digunakan jika terdapat beberapa keperluan mendadak. Adanya layanan X ini dapat memudahkan pelanggan dalam berbelanja berbagai jenis barang dan memilih lokasi toko hanya dalam satu genggaman. Dalam hal ini dilakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen layanan X. Rumusan masalah. Permasalahan yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu indikator apa saja yang berpengaruh terhadap customer satisfaction dan seberapa besar pengaruhnya, serta bagaimana strategi yang tepat untuk perusahaan dalam meningkatkan probabilitas dari kepuasan konsumen. Tujuan penelitian: 1. Menentukan indikator-indikator yang menjadi faktor kepuasan konsumen terhadap layanan X yang diberikan oleh perusahaan berdasarkan teori, model, dan hipotesis. Kedua, mengukur dan mengetahui tingkat pengaruh setiap indikator terhadap customer satisfaction menggunakan aplikasi olah data Smart PLS untuk dianalisa melalui pendekatan struktural equation model dan partial least square. Yang ketiga, memberikan sebuah gambaran terhadap strategi yang dapat dilakukan perusahaan. Oke, pada slide ini akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan slide berikut, terdapat 4 hipotesis. Di antaranya yaitu hipotesis yang pertama yaitu variabel personal contact quality. Ini merupakan variabel yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang kedua yaitu variabel timeliness atau ketepatan waktu, memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepuasan pelanggan juga. Hipotesis yang ketiga, variabel order condition atau kondisi pesanan. Ini juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis yang keempat yaitu variabel order discrepancy handling, memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepuasan pelanggan. Dari keempat hipotesis tersebut, seluruhnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepuasan pelanggan dengan model structural equation model atau SEM dan partial least square. Next. Nah, pada penelitian kali ini berikut merupakan metodologi yang dipakai. Yang pertama yaitu sampel dan sampling teknik, measurement dan variable konsep atau pengukuran dan konsep variabel. Yang ketiga yaitu questionnaire design, keempat demographic data, dan yang terakhir yaitu teknik analisis datanya. Next. Sampel dan sampling teknik. Teknik atau pengambilan sampel menggunakan teknik persuasive sampling dengan responden yang dituju yaitu pengguna layanan X itu sendiri, dan diperoleh responden sebanyak 99 dengan lokasi atau domisili responden yang berada di
beberapa kota yang ada di Indonesia, salah satunya itu Jakarta, Bekasi, Surabaya, Yogyakarta, dan kota lainnya. Dengan waktu pengumpulan data berkisar dari tanggal 17 April sampai dengan 10 Mei 2022. Dan media yang dipakai untuk pengumpulan data yaitu Google Form. Measurement dan variable concept, variable independent, personal contact quality, timeliness, order condition, dan dengan latent variable atau variable dependennya yaitu customer satisfaction. Variable independent memiliki pengaruh terhadap customer satisfaction yang menjadi variable independent. Karena kepuasan pelanggan menjadi pertimbangan mendasar dalam menilai kualitas layanan. Hal ini penting bagi bisnis untuk mendapatkan keuntungan dan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh Arif Andi. Baik, selanjutnya ada questionnaire design. Skala ukur yang digunakan adalah skala Likert yang merupakan skala penelitian yang dipakai untuk mengukur sikap dan pendapat. Skala Likert ukuran 5 poin dengan keterangan nilai seperti yang pertama, sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, keempat setuju, dan yang terakhir yang kelima sangat setuju. Kemudian dapat dilihat tabel demografik datanya. Next. Analisis teknik. Dalam penelitian ini dilakukan yang pertama yaitu pengujian validitas dengan mempertimbangkan hasil dari loading faktor dengan kriteria lebih dari 0,7 maka dianggap valid. Kemudian yang kedua, setiap indikator dilakukan convergent validity dan discriminant validity. Jika hasil dari kedua uji tersebut valid, maka indikator dinyatakan signifikan. Yang ketiga, convergent validity dan discriminant validity. Jika hasil dari kedua uji tersebut valid, maka indikator dinyatakan signifikan. Yang keempat, kriteria batasan nilai SRMR kurang dari 0,080 dan jika nilai NFI semakin mendekati 0,9 maka semakin baik. Yang kelima, PET coefficient. Nilai variabel berfungsi untuk mengetahui keterkaitan hubungan antar variabel. Jika nilai variabel mendekati angka 1, maka hubungan antar variabel semakin kuat. Yang terakhir, nilai R-square. Pada perhitungan PLS algorithm, berkisar antara 0 sampai 1 yang digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent. Next. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, measurements model results. Penilaian menggunakan loading faktor pada hasil perhitungan outer loading. Outer loading menunjukkan besar korelasi antara indikator dengan variabel laten. Kriteria untuk nilai loading faktor yaitu lebih dari 0,7 maka dinyatakan valid. Nah, keseluruhan hasil yang diperoleh lebih dari 0,7 yang artinya seluruh konstruk dinyatakan valid. Next. Structural model results, the results of hypothesis. Independent variabel dianggap dapat menafsir variabel terikat dengan kriteria nilai signifikansi statistik atau p-value lebih rendah dari toleransi kesalahan. Kemudian diperoleh hasil sebagai berikut. Next. Cross-loadings. Cross-loadings merupakan pengukuran validitas diskriminan. Nilai yang diharapkan pada setiap indikator memiliki nilai loading yang lebih tinggi pada indikator yang diukur dibandingkan dengan nilai loading indikator lainnya. Nah, dari tabel di atas, nilai loading pada setiap indikator yang diukur lebih besar dari nilai loading pada indikator lainnya, maka setiap indikator dinyatakan valid. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Benhard. Selanjutnya yaitu validity and reliability construct. Nilai average variance extracted atau AV digunakan untuk penilaian convergent validity dan discriminant validity pada setiap konstruk dan variabel laten. Pada penilaian convergent validity, apabila hasil pengukuran average variance extracted atau AV lebih dari 0,5, maka indikator tersebut dinyatakan valid. Diperoleh hasil pengukuran setiap variabel lebih besar dari
0,5. Maka seluruh variabel dinyatakan valid. Next. Berikut yaitu signifikan atau signifikansi. Penentuan signifikansi pada outer loadings dilihat berdasarkan hasil tes statistik pada tiap indikator yang diperoleh dari bootstrapping. Jika nilai tes statistik di tiap indikator lebih dari 1,96, maka indikator tersebut dinyatakan valid. Pada hasil keseluruhan indikator, didapat bahwa nilai tiap indikator lebih dari 1,96, maka seluruh indikator dinyatakan signifikan. Next. Dari hasil convergent validity dan discriminant validity, diperoleh hasil signifikansi setiap indikator. Hal ini menjadi pertimbangan dalam melanjutkan analisis setiap indikator. Dari pengukuran convergent validity dan discriminant validity, diperoleh keseluruhan indikator dinyatakan valid dan signifikan. Next. Selanjutnya yaitu PET coefficient. Nilai PET coefficient digunakan untuk melihat kekuatan hubungan antar variabel independen dan dependen. Semakin mendekati 1, maka hubungan kedua variabel tersebut semakin kuat. Hubungan yang mendekati nilai -1 dinyatakan bahwa maka hubungan tersebut bersifat negatif. Next. Selanjutnya yaitu R-square. R-square merupakan pengukuran nilai seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria nilai R-square berkisar antara 0 sampai 1 dan dinyatakan baik jika di atas 0,5. Variabel personal contact quality, order discrepancy handling, order condition, dan timeliness mempengaruhi variabel customer satisfaction sebesar 0,172 atau sebesar 17,2%. Next. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syakira. Baiklah, pada hasil model fit terdapat nilai SRMR. Nilai SRMR ini menunjukkan kesimpulan terhadap seberapa banyak suatu perbedaan terjadi di antara indikator dan model yang diuji. Kriteria untuk batasan nilai SRMR yaitu lebih kecil dari 0,80, maka dapat dinyatakan baik. Dan jika nilai NFI mendekati 0,9, maka dapat dikatakan semakin baik. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu SRMR 0,068 atau lebih kecil dari 0,080. Maka dapat dinyatakan bahwa model cukup mendekati kriteria model fit. Dan untuk NFI diperoleh 0,804 mendekati angka 0,9. Maka dapat dinyatakan semakin baik. Next. Discussion. Net Promotion Recommendation atau NPS itu untuk mengukur seberapa besar customer satisfaction dan loyalitas pelanggan yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner dengan menanyakan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan X kepada orang lain. Data ini membantu perusahaan untuk meningkatkan layanan dan mengukur tingkat dukungan pelanggan kepada perusahaan. Diperoleh persentase promoters sebesar 80% dan persentase detractors sebesar 20%. Didapatkan hasil NPS sebesar 60%. Skor NPS ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak promoters daripada detractors, yang memberikan arti bahwa konsumen antusias dalam merekomendasikan layanan pada orang lain untuk mendorong pertumbuhan perusahaan dan meningkatkan branding. Responden yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada pengguna layanan X. Berdasarkan data demografi yang diperoleh dari kuesioner, diketahui dominasi responden berprofesi sebagai mahasiswa atau pelajar dengan proporsi 47,4% dan diikuti oleh karyawan dengan proporsi 20%, ibu rumah tangga 9,2% dan lainnya sebesar 23,2%. Artinya, sebagian besar pengguna layanan X merupakan mahasiswa atau pelajar.
Maka perusahaan dapat mengatur strategi promosi dan perbaikan aplikasi karena diketahui bahwa mahasiswa ini memiliki kegiatan yang padat sehingga waktu untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari itu sangat minim. Sama halnya dengan mahasiswa, responden yang bekerja sebagai karyawan, ibu rumah tangga, dan pekerjaan lainnya juga memiliki banyak kesibukan. Dan informasi tambahan dari hasil kuesioner, adanya layanan X ini meringankan pekerjaan mereka simple dan praktis. Next, dari segi usia, 76,8% responden berada di rentang usia 18 sampai 22 tahun, yang biasa disebut sebagai generasi Z. Generasi ini merupakan generasi yang ahli dalam menggunakan teknologi dan dengan mudah memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Maka, strategi yang dapat dilakukan oleh layanan X adalah meningkatkan promosi, khususnya di media sosial, agar dapat menarik minat para generasi Z. Kemudian, jumlah responden tertinggi itu berdomisili di kota Jakarta sebesar 52,5%. Jakarta merupakan salah satu kota di Indonesia dengan tingkat kesibukan yang tinggi. Oleh karena itu, fokus layanan X mengarah kepada orang-orang yang membutuhkan keperluan mendadak ataupun terdesak, tidak ingin repot untuk keluar rumah maupun sedang sibuk dengan pekerjaannya. Maka strategi yang dapat difokuskan untuk ditingkatkan yaitu berkaitan dengan timeliness, karena segmentasi pasar yang ditargetkan sangat sensitif dengan waktu, sesuai dengan kebutuhan mereka yang mendesak. Berikut adalah urutan peringkat variabel dengan kriteria yang paling mendekati satu atau memiliki pengaruh kuat terhadap customer satisfaction. Peringkat pertama itu adalah order discrepancy handling sebesar 0,223%. Artinya, order discrepancy handling ini memiliki pengaruh paling kuat terhadap customer satisfaction. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan fokus terhadap variabel tersebut karena indikator inilah yang memberikan hubungan yang paling kuat terhadap kepuasan pelanggan dalam menggunakan layanan X. Selanjutnya, conclusion. Kesimpulan. Dalam penelitian ini terdapat variabel independen dan dependen. Dalam menganalisa pengaruh layanan X terhadap kepuasan pelanggan, terdapat 4 variabel independen yang terdiri dari personal contact quality, order condition, order discrepancy handling, dan timeliness. Sedangkan untuk variabel dependen adalah customer satisfaction. Dalam menentukan indikator tersebut, dilakukan pendekatan structural equation modeling atau SEM, dan diperoleh 4 hipotesis yang menentukan pengaruh hubungan variabel independen dan variabel dependen, yaitu H1, personal contact quality memiliki pengaruh kuat terhadap customer satisfaction. H2, timeliness memiliki pengaruh kuat terhadap customer satisfaction. H3, variabel order condition atau kondisi pesanan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang keempat, variabel order discrepancy handling memiliki pengaruh yang kuat terhadap customer satisfaction. Hasil tiap indikator berdasarkan uji convergent validity dan diskriminan dinyatakan valid dan signifikan. Kemudian, pada analisis PET koefisien digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh hubungan antar variabel independen dan dependen. Diperoleh, seluruh variabel itu memiliki pengaruh bersifat positif terhadap customer satisfaction. Strategi untuk perusahaan itu antara lain meningkatkan promosi khususnya di media sosial untuk meningkatkan popularitas sekaligus minat para generasi Z. Selain itu, layanan X juga perlu meningkatkan timeliness karena berkaitan dengan jumlah responden yang sebagian besar itu berdomisili di kota Jakarta. Layanan X juga harus memberikan fokus terhadap variabel order discrepancy handling karena variabel ini memiliki pengaruh paling kuat terhadap customer satisfaction. Selanjutnya akan ditutup oleh Daniel. Oke, demikian presentasi kami. Terima kasih.